terakhir nih. Kesenian itu datanya dari hati Mas, tidak bisa dipaksakan. Ya, Iya. seperti itu tuh Mas. Ya. Dengan seringnya mereka melihat, terus ada ketertarikan seperti itu. Ya, setelah mereka tertarik, baru kita tampung ke paguyuban, terus kita ajak berlatih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami, yaitu channel IDK Budaya. Dengan saya kembali lagi, yaitu Ilham, dan teman saya yang ada di belakang layar yang selalu membantu menyupport saya, yaitu Mas Duwer. Makasih ya sudah membantu saya. Salam sejahtera, salam seni budaya seluruh Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke guys, alhamdulillah saya sekarang berada di Dusun Setro, Desa Gondorio, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Dan ternyata di Dusun Setro ini punya paguyuban yang bernama Turonggo Mudo Laras. Begitu guys. Dan alhamdulillah lagi saya sekarang bersama dengan bapak atau bopo, yaitu Bopo Trimo. Nah, inilah Bopo Trimo, dan inilah kediaman dari Bopo Trimo. Di sini saya akan wawancara dengan Bopo Trimo tentang sejarah atau asal-usul Turonggo Mudo Laras. Mungkin beliau nanti akan menjelaskan tentang sejarah Turonggo Mudo Laras. Untuk menyingkat waktu ya guys, karena apa, badanku rodok meriang guys, namanya juga usaha. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama dari kami, dari YouTube channel kami, yaitu IDK Budaya di Dusun Setro, Desa Gondorio, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Yang saya pertanyakan pertama yaitu dengan Bapak Trimo, yaitu adalah tentang sejarah Turonggo Mudo Laras. Gini nggih Mbah, sebelumnya saya bertanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mengganggu kehadiran saya dan teman saya ke kediaman atau rumah Bapak dengan tidak merasa hormat dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini hanya mau bertanya atau wawancara tentang sejarah Turonggo Mudo Laras. Ngoten Pak nggih. Monggo Pak, niki pripun sejarahnya? Gimana sejarahnya tentang Turonggo Mudo Laras, kok bisa dinamakan Turonggo Mudo Laras itu? Dulunya sejarahnya gimana kalau boleh tahu? Monggo Pak. Terima kasih Mas buat waktu yang berikan saya. Salam budaya, sehat selalu, dan salam hormat untuk semua pencinta seni Turonggo Mudo Laras dan juga pencinta seni reog pada umumnya. Di sini saya akan kilas balik tentang berdirinya Turonggo Mudo Laras. Yang dimana di Dusun Setro sebelum berdirinya Turonggo Mudo Laras berdiri suatu paguyuban, yaitu kesenian ketoprak. Dengan berjalannya waktu kesenian tersebut hilang. Nah, setelah itu dengan adanya rentak niat daripada anak-anak muda Dusun Setro, yang dimana pada saat itu memang lagi marak-maraknya kesenian jarang Jepang atau reog di segala dusun dan wilayah, mereka berniat untuk mendirikan kesenian. Dan pada saat itu kita berembuk bersama, muncullah suatu gagasan dengan nama Turonggo Mudo Laras, yang berarti Turonggo itu muda, lari dengan arti orang muda bersenian dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun kita juga dibantu oleh
daripada sedulur daripada Sudrakah. Selamat sore Pak Triman, Mbah Dalang dan Mbah Modo. Terima kasih untuk bantuan panjenengan sedoyo yang sudah membuat kami Turunggul Mudolaras bisa berdiri sampai dengan saat ini. Tak lupa juga kami juga mengucap syukur buat segala bantuan yang diberikan maupun peralatan ataupun segala masukan yang panjenengan berikan kepada kami Turunggul Mudolaras, sehingga saat ini kami masih bisa berdiri, masih bisa menghibur semua pencinta seni reog. Turunggul Mudolaras berdiri pada tanggal 17 November 2011 dan puji syukur pada Yang Maha Kuasa dengan sampai saat ini kita masih berdiri kokoh dengan segala rintangan, segala persaingan yang ada di dunia pereokan saat ini. Dan ini saya juga akan menceritakan untuk Turunggul Mudolaras adalah kita mendapat istilahnya untuk peralatan kita juga dibantu daripada sedulur jerakah, karena dulu kita juga mendapat peralatan juga ngutang dari jerakah mas gitu. Itu untuk selanjutnya kami datang ke tempatnya Mbah Modo meminta saran dan masukan bagaimana selanjutnya untuk kami bisa berjalan dengan baik. Terus beliau menyarankan untuk mendatangkan penari atau pelatih, dan ketika itu yang mendapat istilahnya kepercayaan melatih kami adalah Mas Triman juga dari Jerakah ya gitu. Dan begitu setiap minggu kita berlatih sehingga jadilah Turunggul Mudolaras yang semakin berkembang gitu. Dan tak lupa juga kami mengucapkan untuk ketua-ketua kami yang terdahulu, Mas Kuncar. Selamat sore Mas Kuncar, Mas Chandra Pacai, terima kasih Anda telah membantu kami. Dan sekarang kita diketuai oleh Mas Trimki Pampas. Itu untuk sekali lagi untuk segala peralatan juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan warga Dusun Setro yang pada saat itu sudah memberikan dana bantuan sukarela untuk memberikan segala peralatan pada saat itu, sehingga kami sekarang sudah bisa berdiri dengan tegak dengan keadaan kami yang seperti ini, sudah dibantu oleh instansi-instansi pemerintah dari budaya. Terima kasih Bu Wiwin untuk bantuan Anda. Terima kasih Bu. Ini setelah saya stop Pak ya. Ini Mbak, panjenengan tadi kan memberikan catatan di pikiran saya. Ya. Itu kan dulu sebelum ada Turunggul Mudolaras itu ada yang namanya ketoprak ya. Ya betul. Nah, kalau boleh tahu tuh dulu ketoprak itu namanya apa sih? Kalau masalah ketoprak saya tidak begitu tahu mas, karena saya juga tidak tahu berkecimpung di kesenian ketoprak mas. Oh gitu ya. Gitu ya gitu. Kecimpung lah. Gitu, ya. Terus ini Mbak, selama di Turunggul Mudolaras itu kan berdiri kan tanggal 17 bulan November 2017. 11. Ya. Oh 2011. Oh ya guys, ternyata di paguyuban Turunggul Mudolaras ini itu berdiri tanggal 17 November tahun 2011 guys. Berarti kalau sampai sekarang sekitar berapa ya? Hampir 8, 10, 11 tahun. Hampir ya, 11 tahun. Nah ini Mbak yang saya tanyakan lagi. Di selama Turunggul Mudolaras tadi itu ada nggak Pak keluh kesah panjenengan dan rekan-rekan paguyuban Turunggul Mudolaras tadi, ada nggak Pak yang istilahnya keluh kesah, waduh aku nggak punya alat, aduh ini bajunya kok kayak gini. Itu kan dulunya dibantu dari saudara mana tadi? Jerangkah tadi ya. Itu buat panjenengan kampian itu keluh kesah dulu gimana Pak? Saya pengen tahu keluh kesah jenengan. Siapa tahu kan nanti dari keluh kesah jenengan itu untuk merintis buat masa depan paguyuban Turunggul Mudolaras tadi kan, buat masa depan anak-anak, mungkin dari cucu-cucu panjenengan benjan kan, oh mbiyen dulu tuh kesah dari Turunggul Mudolaras itu kayak gini. Nah, gitu ya. Memang untuk peralatan dulu memang ya itu tadi sudah kita bahas ke depan tadi. Untuk reog pun kita ngutang mas sama sedulur-sedulur jerakah itu mas. Kita ngutang, terus kita minta bantuan sukarela daripada warga, seluruh warga Dusun Setro,
supaya kita bisa berdiri. Nah itu tadi, setelah kita saling bekerja sama, jadi kita bisa membeli reok, bisa membeli pakaian, juga mendatangkan pelatih mas kayak gitu. Oh gitu ya. Oh berarti selama di Pageban Turonggo Mudo Laras itu, dan ternyata dulunya maaf ya guys, ini menyinggung masalah hutang gitu ya guys. Karena apa? Kalau istilahnya kalau kita nggak terjun apa namanya berani, itu otomatis nggak akan terjadi atau nggak ada nama Pageban Turonggo Mudo Laras tadi ya. Nah, betul. Nah, ternyata guys, keluh kesahnya di Turonggo Mudo Laras ini dulunya yang disampaikan oleh beliau Bapak Trimo ini, ternyata dulunya mau beli alat atau beli seragam pun semua dibantu oleh saudara di Jerakah tadi. Nah, di Jerakah tadi itu pun di Turonggo Mudo Laras itu pun ternyata dulunya hutang guys. Sebab kenapa? Dulunya namanya lagi masih nol dan nggak punya apa-apa. Dia di Turonggo Mudo Laras pengen mempunyai paguyuban yang begitu dikenal masyarakat, gitu ya Mbah ya? Ya betul. Nah, Betul. ini Mbah yang saya tanyakan, di paguyuban Turonggo Mudo Laras ini kan ada tadi panjenengan menyebutkan yang bernama Mbah Triman. Ya. Nah kalau Mbah Triman ini, beliau ini selaku pembimbing yang bagaimana Mbah? Gini, kalau Mbah Triman itu pelatih tari mas. Bapak tari. Pelatih tari memang kami datangkan dari Dusun Jerakah mas. Itu memang dia spesialis untuk gerak tari. Oh gitu ya. Gerak tari untuk khusus Pak Triman mas. Pak Triman itu memang gerak tari. Oh, kalau Pak Triman sebagai pembimbing gerak tari di Iya. Paguyuban Turonggo Mudo Iya, Laras itu ya. betul. Kalau ini Pak Dalang itu siapa namanya Pak Dalang itu? Kalau masih ingat panjenengan itu. Ya Pak Dalang namanya, memang saya kenal Pak Dalang sama Pak Modo. Itu beliau-beliau yang melatih untuk di Pawang. Oh gitu ya. Oh, ya. Dia spesialis untuk di Pawang. Oh, gitu Kayak ya. gitu. Ini Mbak yang saya tanya lagi apa? Kok bisa seperti Pak Triman, Mbah Dalang dan Mbah Modo tadi itu kok bisa panjenengan bisa punya kenalan di sana itu dulunya, ya kan? Iya, Dulunya itu mereka singgah ke sini atau ada saudara dari sini yang punya saudara di sana, gitu Mbak? Ya, Itu kok bisa terjadi komunikasi gitu loh Mbak? ya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Gini Mas, Pak, Mas. Memang Pak Ketua kami yang pertama itu Mas Kuncar, itu memang punya bapak di Mendiru. Oh menyebut. Nah, setelah itu Mas Kuncar mungkin dengan saya pencetus itu Mas. Nah, gitu terus bapaknya Mas Kuncar itu menyarankan untuk datang ke Jerakah. Jerakah bertemu dengan Mbah Modo, terus sama Pak Triman, sama Pak Dalang. Kayak gitu. Terus kita diperkenalkan beliau-beliaunya di situ. Ini Mbak, yang mendirikan, ya kan? Otomatis kan ada toh, entah itu yang mendirikan itu dulunya Demak Lurah sini atau panjenengan, itu kan pasti ada. Kalau yang tapi yang tahunnya kan udah tahu, ya ini yang belum bisa tahu, yang mendirikan Turonggo Mudo Laras itu siapa? Ini kalau Turonggo Mudo Laras itu berdirinya itu memang pencetusnya adalah anak muda Dusun Setro. Dengan disetujui oleh Bapak Kadis, Bapak Sopiani. Terima kasih untuk bantuan Anda. Kita bisa berdiri lagi Pak di Turonggo Mudo Laras. Oh, berarti yang mendirikan itu bukan dari pribadi, bukan, tapi ternyata Karang Taruna gitu Pak ya? Pemuda. Pemuda gitu. Iya. Kalau di sini pemuda bukan Karang Taruna. Sama aja ya? Ya. Kebetulan yang datang sini muda-muda. Ya, Oh, gitu. Nah, gitu. Gitu. Oh ya, ternyata guys, yang selama saya wawancara dengan beliau yaitu Mbah Trimo tadi, yang saya ulas lagi yaitu tahun berdiri di Turonggo Mudo Laras yaitu tanggal 17 November 2011. Lalu yang berdiri itu, yang mendirikan ternyata bukan perorangan. Ini unik guys, bukan perorangan. Biasanya kan ada yang mendirikan paguyuban itu perorangan, pasti ada. Masuk perorangan itu, loh, ayo saya punya pemenang ini, ya itu pendiri yang seorangan. Tapi di sini atau di wilayah Dusun Setro
Desa Gondoryo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang ini ternyata di Paguyuban Turunggo Mudolaras ternyata yang mendirikan itu adalah anak-anak muda atau karang taruna di Dusun Setro ini guys. Ini unik guys. Kok bisa ya? Nah, buat saya kok bisa karang tarunanya atau anak-anak muda di Setro ini bisa mendirikan Paguyuban Turunggo Mudolaras ini. Nah ini Mbak, yang saya di pikiran saya ini, kok bisa ya? Anak-anak muda kan begitu banyak, itu nggak ada pro kontra atau gimana, itu nggak ada atau gimana? Oke manut atau gimana? Gini Mas, kepemudaan itu kan memang datang ke sini, datang ke rumah saya. Setiap malam datang ke sini, minta gimana caranya, solusinya, biar kita bisa mempunyai grup seni yang seperti di desa-desa. Setelah itu mereka saya sarankan untuk satu kata, satu iya, satu kata. Kalau itu kayak musik dangdut ya? Iya betul, satu iya satu kata. Kalau memang mau berangkat komitmen loroji loro kabeh, seneng ji seneng kabeh. Wah, ya gitu. Dan ternyata mereka pada setuju. Intinya ya seperti itu. Mereka mau siap maupun sakit ataupun tidak, rekoso atau seneng, berjalan bersama-sama seperti itu. Mereka sudah setuju semua. Dan seperti itu saya sarankan seperti tadi untuk penggalangan dana ke warga juga digalangi oleh para pemuda-pemuda tersebut. Jadi kita hanya memberikan saran dan masukan nasihat untuk ini itu lah para pemuda itu yang menjalankan seperti itu. Iya, jadi Mbak, tadi kan masalah penggalangan dana. Ya, ya. Nah, otomatis kan itu ada support dari orang tua masing-masing atau orang tua yang seluruh di Dusun Setro ini. Ya. Nah itu dengan cara apa dulu menggali dana itu, entah itu dari ngamen bersama atau apa namanya macul bersama atau apa, itu dulunya gimana Pak? Oh ya, ini kalau untuk penggalangan dana, yang pertama kali kita lakukan pada saat itu waktu berdiri di Setro ada 8 RT. Nah, kita buatkan daftar warga. Nanti warga itu yang membantu si A berapa, si B berapa, tertera di situ. Nah, setelah itu nanti uang kita kumpulkan, baru kita bahas untuk pembelian seragam ini, peralatan itu dan itu, lah baru kita rembuk bareng. Dan yang lebih unik lagi, setiap Lebaran Idul Fitri, Turunggo Mudolaras itu ngamen istilahnya Mas. Oh, gitu. Ngamen keliling Dusun Setro, dan hasilnya itu luar biasa, di luar dugaan, hasilnya berjuta-juta seperti itu. Oh tadi ternyata di Dusun Setro ini guys, untuk penggalangan dana biar masa depan Paguyuban Turunggo Mudolaras biar selalu maju dan laras terus, itu ternyata para pemuda-pemuda di sini tuh mempunyai istilahnya AGU yang sangat begitu profesional kalau buat saya. Karena apa? Karena di setiap Dusun Setro ini ada 8 RT gitu ya Mbak ya. Yes. Nah, dan sedangkan 8 RT itu ada yang dimintain dana sekitar sekian. Itu istilahnya kalau nggak salah yang saya dengar dari Mbak tadi, yang mampu sekian, yang nggak mampu sekian gitu ya. Nilai talak gitu ya. Betul. Nah, gitu guys. Dan ternyata Mbah Trimo tadi bilang anak pemuda-pemuda ini ternyata punya wewenang, istilahnya punya imajinasi di setiap Lebaran itu ternyata dia ngamen gitu Mbak ya. Betul, ngamen. Dan ngamen itu pun tidak istilahnya tidak buat pribadi, betul, ya kan Mbak? Betul. Bukan buat pribadi dan ternyata buat Paguyuban Turunggo Mudolaras gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu Mbak, ini tentang namanya pemuda. Ya. Nah, itu kan pasti pemuda itu pasti ada yang namanya ketua itu Mbak. Ya. Nah kalau nggak ada ketua kan otomatis lucu dong Mbak. Ya. Nah pasti ini saya yang sangat di pikiran saya, kok bisa ya 8 RT begitu banyaknya bisa jadi satu dan bisa kompak, itu otomatis ketuanya kan istimewa kalau bahasa ini Mbak. Kalau boleh tahu itu ketuanya siapa tuh Mbak? Pada waktu itu ketua remajanya siapa ya, saya juga kurang pati dong Mas itu. Untuk saat itu waktu penggalian dana itu saya kurang pati
mengerti, tapi memang yang mengplot untuk penggalian dana memang para pemuda semua, terutama yang tadi yang anggota. Mereka merelakan waktu, tenaga untuk tiap malam itu datang ke RT ini, RT situ, lah itu setiap malam membawa kertas tadi, Oh iya. minta bantuan ke warga terus dikumpulkan. Kertas tadi kalau dinamakan tahun-tahunnya namanya proposal gitu Pak ya. Itu share giliran. Oh segera. Oh iya. Kita share giliran. Oh, tas ya. Nah. Ini Pak, pertanyaan yang saya terakhir ini Pak. Ya. Nah, pasti kan ada di paguyuban manapun itu pasti ada yang namanya tari Pak. Nah, Ya. kalau di paguyuban manapun pasti ada nama tari. Dan tari apa yang paling istimewa di paguyuban Turonggo Mudo Laras ini Pak? Tari apa? Mungkin tari yang begitu populer lah Ya. di sini. Itu tari apa Pak? Di sini yang saat ini yang lagi tenar memang di Turonggo adalah Satriona Mas. Yang baru ngetren lah di sini Satriona. Di Satriona itu ada berapa personil itu Pak? 8% itu. Berapa personil? Ya. Ada nggak Pak tari yang cewek-cewek itu ada nggak? Dulu ada itu topeng ireng. Topeng ireng. Ya. Dan sampai sekarang Sampai dengan saat ini yaitu kadang bisa kita mainkan, kadang tidak bisa, tergantung nanti waktu pementasan. oh gitu ya. Itu Berarti nggak ada kendala ya di saat penampilan atau apa namanya kalau bahasa Jawa tanggapan itu nggak ada kendala ya? enggak ada. Sama sekali nggak ada kendala. Nggak ya? ada. Oh gitu ya Pak. Ya. Mungkin mbaknya masih ingat apalagi lah Mbak yang buat cerita untuk mungkin generasi penerus di Turonggo Mudo Laras. Cerita apa mungkin masih ingat lah. Dulu saya keluh kesahnya kayak gini, saya gini. Enggak apa-apa Mbak. Ini kan pertanyaan udah terakhir, udah selesai dan ternyata kan udah ngomong-ngomong biasa ini Mbak. Terima kasih Mas ya. Ini Ya. saya tak juga untuk waktu untuk benar saya. Sekali lagi saya terima kasih untuk Bujur Jerakah, untuk semua rekan-rekan Turonggo Mudo Laras, walaupun sekarang sudah tidak aktif karena keluarga, ekonomi dan lain-lain. Di sini kami tetap meminta support dukungan dari Anda semua agar Turonggo Mudo Laras bisa tetap jaya dan bisa mengikuti perkembangan daripada kesenian kuda lumping. Dan tak lupa juga untuk para penggawa pemerintahan, Bu Wiwin, sekali lagi terima kasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada kami, untuk Pak Lurah, Pak Kadus, semuanya terima kasih. Saya hanya bisa menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan dan dukungan daripada panjenengan sedaya. Salam budaya. Ini Mbak, ya, ingat nih Mbak, Bu Wiwi itu siapa sih? Tolong cerita sedikit aja. Kenapa tandikan panjenengan bahwasanya bilang selalu terima kasih dengan Bu Wiwin. Ya. Nah, ini yang saya pertanyakan Bu Wiwin, kok bisa dicetuskan nama Bu Wiwin di Turonggo Mudo Laras ini? Apa beliau ini adalah seorang pembantu yang sangat krusial di sini atau gimana Mbak? Kalau itu Kita ikhlas ke Bu Wiwin. Bu Wiwin adalah pegawai PTD Mas. OPTD itu? Ya PTD itu yang ngurusi bantuan-bantuan untuk kesenian itu loh Mas. Oh iya, Ah, oh gitu, ya. Ya dengan adanya Bu Wiwin itu Turonggo Mudo Laras sering mendapat job. Oh gitu. Ya, mendapat job di pemerintahan, di instansi seperti itu. Nah itu Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin untuk kerjasamanya Bu ya. Gitu. Oh ternyata beliau ini adalah Bu Wiwin ini ternyata seorang istilahnya selalu yang memberikan job gitu Mbak ya. Yeah. Memberikan job untuk kemana saja buat Turonggo Mudo Laras. Ternyata Bu Wiwin ini sangat buat di Turonggo Mudo ini Laras ini sangat antusias Yeah. agar Turonggo Mudo Laras ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Begitu. Nah, ini Mbak, tadi kan panjenengan kan ngendikan kali saya atau bicara dengan saya itu Pak Lurah. Setelah Pak Lurah ini kan
menjabatnya di Gondorio atau di sini? Gondorio. Gondorio. Desa Gondorio. Itu Pak Lurah tuh kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Sekarang Pak Arisno. Pak Arisno. Oh iya, matur suwun Pak Arisno. Pangapuntene niki kula saking dusun Kebon Kluwen niki bertanya jawab atau wawancara di dusun Setro, yaitu Desa Gondorio, Kecamatan Kabupaten Semarang. Saya tanya jawab tentang paguyuban Turangga Modho Laras. Nggih, pangapunten Pak nggih. Niki Mbah, buat panjenengan, ini yang terakhir kali, buat panjenengan wacana ke depan atau visi misi atau panjenengan dari pribadi panjenengan gitu, untuk generasi penerus iki nggih. Yeah. Nah niku ben saged derek Turangga Modho Laras terus niku panjenengan pripun ngajaki pripun untuk ya istilahnya visi misi panjenengan ben selalu terus ngoten Mbak. Ya. Ben mboten istilahnya mboten vakum atau gimana ngoten Mbak. Ya. Ini yang terakhir. Nah, untuk kedepannya saya juga berharap agar Turangga Modho Laras semakin mendapatkan keanggotaan yang lebih bagus dari segi tarian, dari segi pakaian, peralatan, dan dari segi musik yang jelas. Seperti itu. Oh ya guys, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan, wawancara demi wawancara dengan Mbah Rimo, alhamdulillah sudah selesai. Dan satu hal lagi tadi yang di depan kurang, yaitu jangan lupa ya guys, bantu subscribe kami. Subscribe itu ada di sebelah kiri ya, itu ada tulisan subscribe ya. Anda pencet klik ya, di situ ada lonceng, pencet lagi klik, nah gitu ya guys ya, agar subscribe kami berkembang gitu guys ya. Namanya juga kami itu lagi belajar. Terus di sini di sebelah kanan ini ada jempol yang ke atas, jangan ke bawah guys. Kalau ke bawah lucu deh. Kalau ke atas niku panjenengan suka dengan konten kami. Nah, lalu di sampingnya tengah-tengah ada namanya komen atau istilahnya komen-komen lah. Karena apa? Komen itu adalah semangat tuh guys. Sebenarnya kata-kata ini tadinya di depan. Karena apa? Tadi saya jalan ke sini kehujanan, rambutnya ambiar, jadi nggak bisa mikir guys. Oke guys, gini Mbah ya. Terima kasih atas waktunya, atas tempatnya yang telah disajikan apa adanya. Tapi saya pribadi dan untuk seluruh masyarakat di sana yang menonton YouTube kami mengucapkan banyak terima kasih sekali karena sudah tahu tentang sejarah Turangga Modho Laras gitu ya Mbah ya. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya dan teman saya itu Mas Duwer yang ada di sana. Saya mohon maaf sebesar-besar lagi, matur nuwun dan matur nuwun sangat. Oke guys, ketemu besok kapan lagi konten saya. Untuk yang lainnya, apabila Anda siapapun yang punya paguyuban seni Jaran Kepang, bisa hubungi ke channel kami gitu ya guys. Dari saya dan teman saya di sana mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.